Pak James tuh, Pak James mau nanya. Anta. Pak James itu Bung Ivan. Assalamualaikum. Ya, Bung Ivan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Home Shalom. Bersama di dalam webinar ini, perkenankan saya Ivan. Dari mana Pak Iwan? Halo. Pak Iwan dari mana? Dari Bandung, Pak. Bandung, ya silakan Bandung. Ya, terima kasih moderator. Bersama ini saya mengharapkan bahwa webinar ini dari hari ke hari selalu diadakan. Karena dengan webinar ini kita dapat saling bersilaturahim, dan terlebih daripada itu kita dapat membahas keadaan perpolitikan saat ini secara, dan mungkin kita dapat memberikan satu masukan begitu kepada pemerintahan saat ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Mengingat pemerintahan saat ini dengan kabinetnya Indonesia Bersatu, kabinet Indonesia membangun maju, tentu pastinya kita dengan bersilaturahim ini ada satu kesimpulan-kesimpulan yang dimana nanti kita dapat memberikan satu usulan agar pemerintahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya begitu ke depannya. Nah, saya harap demikian webinar ini terus dapat diadakan. Saya sangat mendukung itu. Akhir kata saya mengucapkan kepada saudara-saudariku sebangsa setanah air, kung si facai kung si yung yen hung ye wan selui. Berkah berkat melimpah luah kepada saudara-saudariku sebangsa setanah air yang melayakan. Salam hormat, salam Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih Bung Iwan. Yang berikutnya Anta dari Bogor, Pak. Anta dari Bogor. Pak, Anta dari Bogor, Pak. Ya, duluan Pak James ya, nanti giliran ketiga. Silakan Bung James. Bung James. Ya, terima kasih Pak Muhadi. Jangan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia maju. Ya, buat saudara-saudara kita merayakan Imlek, saya pribadi ucapkan Gong Si Facai, Sinian Khaila. Semoga ini suara kedengaran ya, Insya Allah ya. Bagus. Ini di ya. Jadi saya sebenarnya pengennya singkat. Setelah itu saya lanjutkan dengan sedikit pernyataan ke Pak Budi Tanuwibowo ya. Nanti matakin cap gomehnya virtual apa bagaimana nanti? Apakah ikut yang tanggal 20 Februari nanti atau bagaimana? Soalnya nanti biar para nanti cap gomehnya matakin nanti insya Allah. Tadi ada banyak pernyataan-pernyataan menarik yang secara pribadi nih ya. Bukan saya sebagai Nahdien walaupun saya punya Kartanu sekarang ya. Yang pertama tadi saya izin mengutip Al-Quran surat Hujurat ayat 13 ya. Yang berbunyi, Ya ayuhan nas intalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila Araf. Ya artinya adalah sesungguhnya Allah akan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu ya. Untuk saling kenal mengenali. Jadi apapun itu mau kita Arab turunan Tionghoa ataupun turunan Yahudi seperti saya ya. Saya double minoritas ini. Bapak saya turunan Yahudi, ibu saya turunan Tionghoa ya. Jadi saya double minoritas, tapi saya muslim alhamdulillah. Gak ada masalah sama sekali orang. Itu tetap kita saling kenal mengenal gitu ya. Kalau kita paham akan ayat ini, ayat Al-Qur'an ini, insya Allah nggak akan ada konflik-konflik horizontal macam yang terjadi di Sumatera Utara biasa gitu ya. Simbol Buddha sampai harus dipaksa diturunkan itu kacau banget itu. Dan lagi pula Allah juga perintahkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din. Nggak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. Jadi orang mau berimlek, mau orang itu mempercayai
Imlek itu sebagai hari raya keagamaan, ya silahkan gitu. Tapi ini mohon maaf juga, saya teringat oleh omongan guru kami, Allahyarham Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, rahimahullah alaih, yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita yang Muslim ini lebih memprefer Imlek itu sebagai tradisi kebudayaan kita, ya mohon kebijaksanaannya untuk tidak memaksa gitu. Jadi istilahnya beliau pernah mengatakan ini dalam satu acara di stasiun televisi yang sudah dikeluarkan ya. Kalau misalkan di dalam ajaran agama Islam itu Tuhannya hanya Allah, berarti umat non-Islam tidak punya hak untuk mengganggu, apalagi baper terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan di dalam ajaran di luar Islam ada Tuhan selain Allah, ya kan, maka kami yang Muslim ini tidak punya hak untuk mengganggu, apalagi sampai merasa terganggu. Itu omongan dari Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub gitu ya. Mengenai Gus Dur ya, saya memang kecilnya presidennya Gus Dur kebetulan. Saya kelahiran tahun 94, angkatan terakhir Orba saya, Pak Muhardi, Gus Soleh dan Gus Arif ya. Saya angkatan terakhir Gus Dur ini ya. Waktu Gus Dur jadi presiden saya masih TK. Seumur 5 tahun saya. Waktu Gus Dur selesai jadi presiden, papa saya meninggal tahun 2001. Jadi Gus Dur ini menurut saya sosok yang sangat luar biasa, meskipun beliau ini adalah kiai dan juga cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ini ya. Tapi beliau sangat menunjukkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tidak terjadi sekarang. Insya Allah saya akan terakhir Gus Dur yang lain, karena Gus Dur ini representasi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan semua. Jadi ya saya cuma menyampaikan itu saja, dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2021 ini bagi teman-teman yang nanti insya Allah merayakan Cap Gomeh nanti ya tanggal 20, saya doakan semoga lancar, semoga sukses. Dan nanti kalau misalkan Matakin nanti ngadain Cap Gomeh virtual, datanglah, mantin lah. Nanti juga teman-teman dari Matakin nanti bulan Oktober untuk menyaksikan muktamar PBNU. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung James Rockefeller. Tadi Anta, yang dari Pak. Bogor siapa? Anta. Iya, silakan. Sebentar dari Pindrang Pak juga Anta. ya Pak. Pak Dari Anta, Bogor Pak. dulu. Nanti. Ya nanti Pak Rahim nanti. Pak Pak Anta. Bogor lagi dulu. Ya Pak Anta. Ya, Ya oke. silakan. Silakan Pak. Anta Ya, videonya terima kasih. maaf. Ya. Sorry. Terima kasih. Saya pertama kali mengenal istilah perayaan itu ada hubungannya dengan Cap Gomeh. Saya dulu tinggal di Surabaya. Maaf, saya belum kenal. Saya Anta Rumpak dari Bogor. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572 untuk teman-teman kita warga Cina warga Indonesia yang merayakan Imlek Gongsi Facai. Nah, saya ingat waktu itu ibu saya, dia katakan tentang lontong Cap Gomeh. Apa sih itu ya? Akhirnya lama-lama saya ngerti, karena waktu itu saya masih SD kelas 2. Lalu itu ada hubungannya dengan Tahun Baru Cina. Itu yang saya ingat sekali. Nah, tetapi yang ingin saya katakan bahwa akhirnya Gus Dur yang membuka kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia, siapapun mereka. Baik dia beda etnis, beda suku, beda agama, itulah Gus Dur. Saya salut sama Gus Dur, dan terus terang semoga NU yang adalah di mana Gus Dur sebagai tokoh menjadi pembuka jalan atau yang berani membela seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu saya pikir. Nah, tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa mari kita juga saling menghargai kepada yang lain, walaupun kita berbeda suku, etnis, dan agama. Patokan kita adalah Pancasila. Mestinya hanya itu satu. Kalau ada setiap warga negara Indonesia yang
tidak sesuai dengan Pancasila mulai dari sila pertama dan sila kelima, ya saya pikir sanksinya sanksi hukum. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, semua orang punya Tuhan di Indonesia ini. Bahkan mungkin kalau ada orang tidak beragama Indonesia, tidak punya agama di Indonesia, nggak boleh dilarang. Itu hak dia secara pribadi. Ya, jadi saya pikir patokan kita hanya di situ, Pancasila. Ada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan itu, artinya membeda-bedakan orang dan tidak sesuai dengan Pancasila. Saya pikir sanksi hukum harus ditegakkan di situ. Itu saja Pak Moderator. Terima kasih. Selamat sore. Salam untuk semua. Terima kasih Pak Anta Rumpak. Yang berikutnya dari Pinrang tadi. Rahim Agil. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Karena di sini sudah sore ya, di Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi, saya ingin mengatakan begini, bahwa webinar yang kita lakukan ini adalah bagaimana membangun persatuan, kebersamaan antar sesama anak bangsa tanpa melihat latar belakang etnis, suku, agama, dan lain-lain. Dan terutama karena ini menyangkut masalah topiknya Gus Dur sebagai sebagai kunci dalam pertemuan ini, memang kita akui bahwa Konghucu atau dengan kata lain saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa itu baru merdeka di dalam beragama ketika Gus Dur menjadi presiden, dan itu diperingati oleh kaum Tionghoa sebagai pintu kemerdekaan buat mereka di dalam beragama. Ya, tetapi satu hal yang harus diperhatikan oleh saudara kita warga Tionghoa, jangan hanya sekedar kemerdekaan dalam beragama, tetapi kemerdekaan dalam berbangsa dan bertanah air. Saya singgung begini, terus terang saya ingin mengatakan dan sekaligus mengusulkan kepada saudara-saudara kita sesama anak bangsa ya, etnis Tionghoa, bahwa saya melihat begini, ramai ketika misalnya melakukan Imlek, ramai ketika misalnya menyebut dan menghormati sepenuhnya kepada Gus Dur selaku pembuka pintu buat mereka dalam beragama. Tetapi ketika ada hari-hari nasional seperti di daerah saya, ya seperti keluarga saudara kita etnis China seakan-akan tidak ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan peringatan Hari Nasional kita 17 Agustusan. Bahkan kadang-kadang bendera maupun simbol-simbol negara ketika misalnya hari proklamasi itu dilakukan, diperingati, tidak terlihat di situ. Sehingga saya ingin mengusulkan pada momen ini kepada seluruh saudara-saudara kita etnis Tionghoa, barangkali bisa diusulkan kepada kelompok-kelompoknya atau organisasi Tionghoa ini agar kiranya momen-momen kegiatan nasional itu sedapat mungkin juga ikut terlibat di situ. Jadi mohon maaf, mungkin saya dianggap melenceng dari judul di sini, tetapi saya ingin menyampaikan begitu agar kiranya etnis Tionghoa ini dianggap juga sebagai saudara karena menganggap bangsa Indonesia ini sebagai bagian dari mindset berpikirnya, dalam arti kata setiap kegiatannya, setiap kegiatan hari-hari nasional ikut terlibat di dalam, cukup dengan bagaimana memeriahkan di daerah, katakanlah di toko-tokohnya kalau dia toko, di rumahnya kalau dia ada simbol-simbol yang dia naikkan di situ. Ya, jadi ini saya hanya ingin menyampaikan begitu. Karena kalau misalnya katakanlah Imlek, ya ramai dengan kegiatan-kegiatan, tapi ketika hari-hari nasional agak sepi. Ya, mungkin di daerah saya yang begitu, tapi ya mudah-mudahan di daerah saya begitu. Tetapi kalau bisa disampaikan kepada saudara-saudara etnis Tionghoa dimanapun berada, terutama stakeholdernya yang ada di pusat. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Rahim? Pak Medi, Ya, Pak Medi, silakan. siap. Terima kasih moderator, host yang membuka mic bagi kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Serui ya? Ya, dari Papua. Ya, teringat Gus Dur. Waktu beliau wafat, meninggal, pagi itu saya mencurahkan air mata. Dan minta maaf, saya promosikan satu media massa yaitu RRI Nasional, RRI Radio Republik Indonesia tingkat nasional ya, Pro 1 ya, RRI, itu membuka dialog dan saya berbicara langsung dari Papua. Dan waktu itu saya mengusulkan beliau harus menjadi pahlawan nasional, didaftar menjadi pahlawan nasional. Saat itu, pada saat beliau mendengar beliau meninggal, dan itu saya usul saya pertama di RRI waktu itu. Dan itu dialog itu banyak dari Papua yang masuk. Dan mungkin saat ini masyarakat Tionghoa mengenang itu. Kami Papua mengenang itu waktu pada saat Gus Dur berada di Papua tanggal 30 Desember tahun 99, pergantian milenium kedua ya. Gus Dur berada di Papua untuk melihat matahari pertama terbit tahun 2000. Dan di situ dia berjanji untuk merubah Irian Jaya jadi Papua. Pertimbangannya, kata-kata Irian itu sangat tidak bagus. Ada pertimbangan tersendiri, ada arti dari bahasa Arab tentang Irian ini. Makanya dia berjanji bahwa dia akan merubah nama Irian menjadi Papua. Dan tahun 2001 dengan Undang-Undang Otsus 2021, Papua disahkan menjadi nama resmi. Yang dulunya rakyat Papua bicara Papua itu sudah dianggap OPM. Jadi takut sekali ya masyarakat Papua berteriak Papua atau bicara Papua. Mereka bilang Irian. Dan sekarang kita bebas untuk memperkenalkan Papua. Itu kenangan kami dari Papua. Dan selamat untuk etnis Tionghoa atas perayaan Imleknya. Salam sejahtera untuk kita semua. NKRI harga mati. Merdeka. Merdeka, Bung Maidi. Di belakang Bung Maidi ada yang hendak bertanya lagi atau menyampaikan pendapat? Saya Ignatius dari Bandung. Oh, Pak Ignatius ya, silakan Pak Ignatius Tono. Ya, terima kasih Bapak Moderator, juga dari para narasumber. Dengan adanya statement dan Perpres dari Gus Dur ini sebenarnya sangat membantu. Kebetulan saya ini kebetulan etnis Tionghoa, beragama Katolik, juga aktif di Keuskupan Bandung. Jadi dengan Perpres yang dikeluarkan oleh Gus Dur, kami merasakan bahwa Indonesia ini sebagai tanah air kami gitu. Kami tidak tersingkir dari bangsa Indonesia ini. Apalagi kami dinyatakan sebagai salah satu suku di Indonesia dengan sebutan suku Tionghoa. Itu membangkitkan satu nilai yang lebih bagi kami sebagai etnis Tionghoa di Indonesia untuk bisa memiliki tanah air ini. Walaupun masih ada sebagian kecil dari etnis kami, suku kami, mungkin memiliki rasa antipati. Karena mungkin pengalaman di Orde Lama yang kurang menyenangkan gitu, yang sampai sekarang ini masih belum bisa dihilangkan. Tapi terus terang sebagian besar dari kami sudah merasakan bahwa Indonesia ini adalah tanah air kita, bangsa kita. Kami lahir di Indonesia, kami besar di Indonesia, kami mencari nafkah di Indonesia, dan kami mati pun akan ada selalu di Indonesia. NKRI bagi kami adalah harga mati. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Di belakang Pak Ignatius Sutono ada lagi? Izin saya mau urun pendapat boleh? Silakan Bung Galeh Iman. Ya, salam kenal, saya dari Jakarta ya. Kebetulan saya juga di forum lintas agama ya, dan saya dekat juga dengan kalangan Tionghoa ya. Pertama gini, memang kita harus menjembatani ya antara yang non Tionghoa dengan Tionghoa.
Cuma memang ada satu problem yang tadi dari Bapak yang tadi dari Sulawesi juga itu ada benarnya juga sih. Walaupun tidak semua Tionghoa seperti itu. Alangkah lebih baik jika kalangan Tionghoa pun juga mau belajar pahlawan-pahlawan kita gitu, karena masih banyak teman-teman yang ya sebenarnya nggak Tionghoa aja sih ya, yang non Tionghoa juga banyak yang nggak ngerti pahlawannya sendiri sih gitu kan. Jadi memang dari pihak yang non Tionghoa harus membuka diri supaya sama-sama menerima dan sama-sama belajar. Nah dari Tionghoanya juga membuka diri dan sama-sama saling menerima. Intinya seperti itu. Nah kemudian istilah Tionghoa juga ada yang menarik, mungkin saya salah, mohon dikoreksi. Kayak di ini ya, Ciben ya, Cina Benteng. Kalau mereka nggak masalah disebut Cina Benteng tapinya. Jadi akan terasa aneh ketika jadi Tionghoa Benteng gitu. Mungkin saya salah, tapi saya pernah istilahnya bertemu seperti itu. Kemudian saya ada pertanyaan, ini mungkin teman-teman ada yang bisa memberi jawaban. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa Konghucu itu lebih pada filsafat daripada agama gitu? Mohon dijelaskan gitu ya. Kalau saya sih nggak masalah itu agama ataupun apa, nggak masalah gitu kan. Karena kan teman-teman ada yang Konghucu dan ada yang tahu dan mereka bilang itu juga berbeda. Itu aja, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, terima kasih Pak Gele Iman. Apakah ada lagi di belakangnya? Kalau tidak, saya persilakan narasumber untuk menjawab mana yang menjadi porsi yang menurut pilihan. Saya kasih kesempatan yang pertama itu kepada Pak Denny Agil sudah tadi, kemudian Pak Muhammad Arif, Pak Dr. Muhammad Arif. Pak Budi dulu, kasih Ya. ke teman-teman Tionghoa. Pak Budi dulu. Oke, silakan. Pertanyaan Ya, kan terima banyak ke kasih. Tionghoanya. Ya. Terima kasih Pak Moderator, Bu Soleh. Tadi Pak Karim itu dari daerah mana ya, supaya saya lebih jelas? Pak Karim itu dari daerah mana? Pak Karim. Iya, yang bertanya soal dari mana? Oh, yang Pak Gale Iman dari Jakarta. Rahim barangkali dari Sulawesi. Oh, yang Pak Rahim Rahim- Akil. Rahim Ini dari Pinrang. Sulawesi mana, Pak? Pinrang, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh, ya. Jadi begini, satu pertama saya akan menjawab penanya pertama yang bertanya kapan penyelenggaraan Imlek Matakin. Jadi Matakin setiap tahun sejak Gus Dur, sejak 17 Februari tahun 2000 sampai dengan sekarang 22 kali selalu mengadakan perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Namun biasanya kita adakan secara besar-besaran, bukan berarti mewah, tapi mengundang banyak orang, sekitar 5.000-6.000 orang, dan kemudian mendatangkan berbagai tokoh dari berbagai daerah. Namun karena pandemi, kali ini kita semua diadakan secara virtual dan akan dilaksanakan besok pagi, jam 10 pagi. Bentuknya adalah doa untuk Indonesia. Jadi di situ ada upacara sembahyang besar untuk memohon doa agar bangsa Indonesia diberikan kecerahan batin, pikiran yang terang, hati yang bersih, dan jiwa yang tangguh untuk sama-sama menghadapi berbagai persoalan termasuk COVID dan bencana-bencana yang lain. Temanya doa untuk Indonesia dengan subtema bahaya yang datang oleh ujian Tien atau Tuhan Yang Maha Esa niscaya bisa dihindari. Namun bahaya yang datang karena kebodohan manusia sendiri sulit dihindari. Sebagai contoh COVID. COVID itu seandainya benar-benar ujian dari Tuhan, kita telah diberikan akal budi oleh Tuhan, sehingga bisa menggunakan akal budi, menjaga jarak, memakai masker, menjaga kebersihan, terutama tangan, seharusnya kita bisa selamat tidak terpapar. Namun sekiranya kita kemudian bodoh, bengal, bandel, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh, itu adalah kebodohan kita sendiri dan akibatnya akan fatal. Jadi kita mengingatkan di situ. Jadi acara utamanya adalah sembahyang dan doa. Seminggu sebelumnya, Matakin lewat makin-makinnya di seluruh Indonesia melakukan bakti sosial. Ini acara rutin. Acara rutin bakti sosial, dan kemudian tanggal besok
ada sambutan-sambutan dari para tokoh bangsa termasuk pimpinan puncak dari 6 majelis agama. Ada Kang Said Akil Sirot di situ, ada Profesor Haidar Nasir, ada Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI, ada Romo Kardinal Ignatius Suharyo dari KWI Katolik, ada Ketua Umum PHDI Hindu, Pak Wisnu Bawatenaya, dan ada tokoh spiritual Buddha yang sangat kita hormati, Bante Panyawaro. Jadi itu benar-benar kita berharap agar Imlek kali ini menjadi momen reflektif. Kemudian yang kedua, soal Konghucu itu filsafat atau agama, tergantung dari mana kita melihat. Orang sering melihat Konghucu, agama Konghucu hanya pada sosok Konghucu saja. Seakan-akan agama itu hanya mempunyai satu orang nabi yang namanya Konghucu. Padahal Konghucu itu adalah nabi terakhir dari 30 nabi yang masih tercatat. Nabinya mungkin lebih dari 30, seperti Islam ada 25 dengan Nabi Muhammad terakhir, Konghucu ada 30 dengan Konghucu yang terakhir. Oleh seorang misionaris barat ketika meneliti agama yang sebenarnya namanya Rujau, atau artinya agama bagi orang yang lembut hati, mereka melihat bahwa dari deretan nabi-nabi itu yang terbesar adalah Konghucu. Sehingga muncul istilah Konfusianisme. Teman-teman Islam pernah mendengar istilah Muhammadisme, tapi menolak. Kita diam aja, jadi akhirnya muncul istilah agama Konghucu, padahal sebenarnya namanya agama Ru atau Rujau, atau agama yang lembut hati. Nah, bedanya filsafat dengan agama tentu ada Tuhan, ada kitab suci, kita semua ada, dan Tuhannya kalau saya gampangkan, kita telah melakukan dialog Islam Konghucu 3 kali dengan digagas oleh Ketua Umum MUI pada waktu itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi Wapres, ada Slamet Effendi Yusuf dari Waketum NU, ada Kiai Akil Sirot, ada Profesor Nazaruddin Umar, ada Yudi Latif, ada Pak Jimli Asidiki, ada Profesor Nazaruddin Umar, dan ada Mas Din Samsudin. Mereka bahkan mengatakan tahun ini, dia bilang, Bud, kan saya paling muda jadi manggilnya Bud saja, kita adakan dialog vertikal soal ketuhanan antara Islam dan Konghucu, karena menurut beliau banyak sekali kemiripan. Bagi umat Konghucu tiada pintu maaf selain kepada Tuhan. Nah, kalau filsafat bicara Tuhan begini kan nggak mungkin. Nah, kenapa orang salah paham tentang Konghucu? Karena mereka hanya membaca satu kitab yang namanya Lun-I. Padahal Konghucu punya 11 kitab. 11 kitab, Lun-I hanyalah satu-satunya yang menceritakan dialog antara Konghucu dengan muridnya. Tapi kalau dia nggak baca I Ching tentang kejadian alam semesta, nggak bicara keimanan, baca Chung Yung, nggak baca Tasye tentang kehidupan untuk pemerintahan, tidak bicara kitab spiritual, puisi-puisi spiritual, bahkan ada kitab musik Konghucu, musik religi. Jadi memang salah kaprahnya karena selalu yang dibaca hanya Lun-I dan melihat Konghucu hanya sebagai pribadi, padahal dia adalah nabi terakhir di dalam 30 nabi, dan di antara 30 nabi itu, nabi ke-8, nabi ke-7 namanya Sun. Sun itu adalah orang Jepang, bukan orang Tionghoa. Ke-8 itu Syai. Syai itu orang Proto Melayu. Ada nabi lagi namanya Wenwang dengan anaknya Cukong, itu orang Parsia. Jadi dari 30 nabi itu ada yang 4 bukan orang Tionghoa. Nah, karena mayoritas 26 itu orang Tionghoa, maka berimpitan adalah suatu hal yang mustahil memisahkan agama Konghucu dengan ketionghoaan. Bicara Tionghoa ya nggak lepas dari Konghucu, bicara Konghucu nggak lepas dari Tionghoa. Karena pendiri-pendiri nabi-nabi sebelum Konghucu semuanya mayoritas Tionghoa. Jadi sebuah kesia-siaan ketika kita membedakan itu. Karena agama yang sudah 5.000 tahun ini memang benar-benar mempengaruhi budaya orang Tionghoa, dan dalam sejarah orang Tionghoa, tokoh pertama yang mencatat sejarah termasuk di dalam Chun Chiu Jing
adalah Konghucu sendiri, sehingga kita tahu kesalahan-kesalahan para pemimpin di zaman dulu. Saya merasa sayang karena yang bisa membaca kitab itu dalam bahasa aslinya orangnya sudah meninggal, padahal terjemahannya sudah 90%. Itu akan sangat berguna dibaca oleh seluruh calon pemimpin agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian pertanyaan Pak Karim, soal orang Tionghoa yang kurang bisa membaur, harus diakui Pak, saya ini kebetulan wakil ketua umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa seluruh Indonesia. Namanya Perhimpunan Inti. Kalau Bapak googling bisa lihat bahwa di dalam situasi pandemi ini organisasi mana yang lebih rajin daripada Inti untuk berbakti sosial sampai mendapat rekor muri 2 kali. Masker terbanyak, sumbangan terbanyak, bahkan kemarin bencana di Sulawesi Tengah langsung, dan di Sumatera Sulawesi Selatan ada perwakilannya Pak Peter. Cuma memang di beberapa daerah Inti yang punya kekuatan cukup besar ini sulit untuk mendapatkan orang-orang yang mau jadi pengurus. Padahal kita nggak batasi hanya Tionghoa. Organisasi namanya Indonesia Tionghoa, tapi kita tidak batasi hanya etnis Tionghoa. Cuma orang-orang Tionghoa di daerah, terutama di kota-kota kecil, masih trauma dengan politik. Mereka bilang KTP-nya saja misalkan yang dulunya Konghucu, sekarang KTP itu jangan dibayangkan baru ada Konghucu setelah Gus Dur, enggak. Saya kelahiran tahun 60, tahun 77 KTP saya pertama adalah Konghucu. Tapi kemudian nggak boleh. Nah, sekarang banyak orang yang Konghucu tapi KTP-nya bukan Konghucu. Ketika disuruh ganti KTP, mereka trauma, katanya nanti politik ganti lagi. Politik ganti lagi, kita repot gitu loh. Suruh ikut organisasi, nanti dianggap sebagai organisasi yang sekarang lagi. Jadi mari kita semua mendidik agar kita semua mulai lebih berani, tapi ini nggak mudah. Jangankan disuruh orang lain, disuruh kami sendiri juga ada yang trauma, dan ini memang traumanya luar biasa. Tapi saya percayalah waktu yang akan mengobatinya. Nah, ini yang mungkin bisa saya paparkan secara ringkas. Nanti kalau kurang lebihnya bisa saya tambahkan. Terima kasih. Silakan Pak Moderator. Terima kasih Pak Budi yang sudah panjang lebar menjelaskan hampir luar biasa Pak Budi. Pencerahannya luar biasa. Ya, dan lebih jelas karena langsung dari narasumbernya yang paling kompeten. Mohon izin Pak Moderator, saya mau langsung ke Pak Budi nih. Mumpung ada kesempatan. Jadi begini Pak Budi, bersyukur kalau misalnya, bersyukur kalau misalnya Pak Budi sudah memahami bahwa ada trauma-trauma. Tetapi saya justru mengusulkan kepada Pak Budi sebagai stakeholder dari etnis Tionghoa ini, menyampaikan kepada jajaran-jajaran yang ada di daerah agar kiranya bisa berbaur pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan-kegiatan nasionalis, sehingga dari kegiatan-kegiatan seperti itu akan mendapat simpati dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kenapa mereka tersisihkan? Karena begitu tadi, tidak terbuka, tidak ingin bergaul dengan masyarakat pribumi lainnya. Padahal sesungguhnya andainya momen kegiatan nasional, momen hari-hari nasional itu digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap sesama anak bangsa lainnya, saya pikir itu akan sedikit demi sedikit akan tergeser sikap trauma itu, karena yang namanya persatuan dalam pergaulan itu bisa membangkitkan semangat kebersamaan, persaudaraan. Begitu barangkali yang perlu saya sampaikan kepada Pak Budi selaku stakeholder etnis Tionghoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak Budi aja ditanggapi sekalian closing statement, ya Pak. Jadi begini, apa yang disampaikan tadi ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar. Khusus Sulawesi Selatan, Ketua Inti Sulawesi Selatan Pak Peter Gosal itu sangat aktif dan terlibat di mana-mana. Ada beberapa orang yang memang susah. Saya pikir itu tidak hanya pada orang Tionghoa. Cuma kita ini selalu diajarkan begini. Saya pernah waktu sekolah, ada yang mengatakan, saya paling benci sama orang Cina, katanya. Nah, padahal yang ngomong itu sahabat terbaik saya. Saya bilang, kok kamu sama saya baik? Kamu beda, katanya. Kamu beda. Jadi saya benci sama Cina, tapi sama kamu enggak. Saya ketawa, dan saya bilang, itu terbalik ya. Kalau saya nggak pernah membenci seluruh kelompok,
tapi benci orangnya yang berbuat tidak baik. Kalau misalkan ada orang Islam, katakanlah sebagai yang paling banyak jumlahnya berbuat sesuatu, jangan Islam semua dikebiah-uyah. Yang dikebiah-uyah adalah orang itu saja. Ya, kalau misalkan ada orang Konghucu Cina salah, dan itu terbukti banyak juga yang masuk penjara, ya orang itu saja, jangan dibawa-bawa etnisnya. Ini yang memang harus dipelajari oleh kita semua. Saya kasih contoh begini. Saya ini kalau coba diperhatikan di kamera, wajahnya itu nggak ada Cina-Cinanya nih. Ya. Saya pernah memimpin demo di KPU zaman Pak Rudini. Saya masuk ke ruangan Pak Rudini bingung. Kamu siapa? Ketua waktu itu sekretaris umum Matakin. Kok kayak orang Batak katanya. ya. Nah, ini saya mau kasih ilustrasi begini. Katakan nenek moyang saya yang pertama marganya Tan 1, 100% dari Tiongkok. Mereka datang ke Indonesia nggak mempunyai istri. Dia di sini kawin sama orang Bugis, punya anak laki-laki namanya Tan 2. Berarti darah Tionghoanya tinggal 50% kan? Yang Tionghoa 50% ini kawin karena dia laki, kawin sama orang Sunda, punya anak namanya Tan 3. Artinya Tan generasi ketiga. Berarti darah Tionghoanya tinggal 25%. Tan 3 ini menikah sama orang Papua. Punya anak Tan 4, darah Tionghoanya 12,5%. Kemudian Tan 4 ini menikah lagi dengan orang Padang. Punya anak Tan 5, berarti darah Tionghoanya 6%. Kawin lagi dengan orang Ambon, tinggal 3%. Kawin lagi dengan orang Aceh, tinggal 1,5%. Tapi karena dia punya marga Tan, seperti Gus Dur, Tan Kim Han, dia masih dianggap Cina. Padahal darah Cinanya itu hanya 1,5%. Sementara nenek moyang saya yang katakan Tan pertama, tadi punya anak Tan 2, darah Tionghoanya 50%, tapi perempuan. Hilang itu. Padahal secara darah, kadar kecinaannya, kadar ketionghoanya lebih banyak. Nah, kita tuh sering bias gender. Seakan-akan kalau darah itu diturunkan oleh laki-laki, dan ketika kita masih menyandang nama Tionghoa, dianggap Tionghoa. Padahal kalau dicek, mungkin darah Tionghoanya sangat kecil. Jadi kita mulai ke depan, bangsa ini didirikan bukan karena etnisitas, bukan karena agama. Contohnya, banyak orang Jawa yang menjadi warga negara Suriname. Etnisnya Jawa, tapi bukan bangsa Indonesia. Ada orang Ambon yang menjadi warga negara Belanda. Meskipun dia etnis Ambon, dia bukan bangsa Indonesia. Sementara tokoh yang terkenal yang ada fotonya itu, Romo Magnisuseno, 100% orang Jerman, tapi dia orang Indonesia. Jadi saatnya kita tidak melihat kebangsaan kita dari kelompok, dari agama, tapi dari kontribusinya terhadap tanah air kita. Kalau ada yang belum berkontribusi, memang nggak mampu, kita harus bantu. Tapi kepada mereka yang tidak peduli, kita harus sadarkan. Jadi inilah yang menjadi PR kita bersama. Saya ingin ke depan itu seperti Gus Dur, tidak melihat siapapun orangnya sebagai bangsa Indonesia atau tidak, kecuali dari kontribusinya, dari kebajikannya kepada sesama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Pak Muhardi, tambahan sedikit, 2 menit tambahan dari saya, James. Ya silakan Bang James. 2 menit aja. James, silakan. Tadi saya setuju dengan pendapat di kolom komentar, bisa dibaca Pak Ignas, Pak Sultan. Jadi saya setuju bahwa nggak bisa dipukul rata dong. Agak kurang setuju dengan pernyataan yang tadi, yang nggak bisa membaur segala macam. Itu semua kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau memang dia mau membaur, bagus. Tapi kalau dia nggak mau membaur, selama masih bisa kita sadarkan untuk membaur, oke. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Saya nih ya, ibu saya Tionghoa Palembang. Bapak saya almarhum Yahudi. Tapi saya fine-fine aja. Saya berbaur dengan banyak orang. Dengan Tionghoa saya temenan, kebetulan saya punya orang Tionghoa. Kemudian juga saya dengan yang lain-lain, walaupun saya NU, saya pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah, alhamdulillah. Orang Muhammadiyah baik-baik aja tuh sama saya, nggak ada masalah sekali. Jadi nggak bisa dipukul rata, oh Tionghoa eksklusif begini, nggak bisa begitu.
Karena ada beberapa Tionghoa yang memang egaliter. Toh di Islam sendiri itu juga diajarkan sebenarnya bukan untuk eksklusif tapi untuk egaliter. Yang mengakui ini banyak orang belum tahu nih ya. Yang mengakui kenabian Rasulullah itu adalah pendeta Yahudi. Namanya Daksur. Ada riwayat. Dan Rasulullah orang Yahudi. Huyain bin Akhtab setelah menikah dengan anaknya Sofia kemudian masuk Islam. Tapi toh Rasulullah nggak mengatakan kamu musuhkan itu orang Yahudi, itu Yahudi kafir apa sih? Nggak ada tuh. Bawa baik-baik aja. Bahkan ada tuh sekelompok, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang ya, ibu-ibu arisan orang Yahudi datang ke rumah Siti Aisyah istri Rasulullah, ngobrol, ngopi, ngasok lah gitu, bahasa anak nongkrong gitu loh. Ngobrol masalah kiamah apa segala macamnya. Jadi nggak bisa dikatakan oh Tionghoa begini, nggak eksklusif apa, nggak gitu juga. Ada beberapa yang itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Itu aja mungkin dari saya. Jadi jangan nggak bisa dipukul rata. Tionghoa eksklusif nggak mau mundur atau gimana. Itu semua. Mungkin narasumber berikutnya Pak Muhammad Arif yang ingin menanggapi sekaligus closing statement ya Pak ya. Ini waktunya udah jam udah larut, udah jam 4 lewat hampir jam 5. Ya silakan Pak Muhammad Arif. Di unmute dulu Pak Muhammad Arif. Di unmute dulu. Ya. Ya, maaf, kelupaan. Iya, melihat semangatnya diskusi hari ini luar biasa. Semangatnya Pak Budi sama Pak Kalau Jun. saya begini ya. Iya. Jadi sementara oke lah kita, saya kira tidak usah mengedepankan identitas suku atau ras. Tapi bagaimana nilai keindonesiaan ini semakin mewarnai mulai pemikiran dan perilaku kita. Sebagaimana Bapak bangsa kita ya Gus Dur. Gus Dur nggak pernah menanyakan sampean dari mana, suku apa, nggak pernah. Sama itu orang Indonesia sama begitu. Saya sendiri seperti itu, nggak pernah saya menanyakan sampean dari suku apa, nggak pernah saya. Ketemu siapapun ya sama bahasa Indonesia. Ketika mau diajak bagus, kebaikan ya monggo. Kalau nggak mau ya monggo juga. Tapi asal tidak melanggar aturan-aturan negara. Dan aturan agama bagi agama masing-masing. Jadi tolonglah kita mulai menghilangkan identitas yang sifatnya fisik. Mari kita memperkuat identitas yang sifatnya values atau nilai keindonesiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Gus Dur. Yang Islam, monggo berislam yang baik, yang kafah, sampai kepada mungkin tingkatan yang tinggi, terutama terkait dengan ihsan mungkin, sehingga manfaatnya dirasakan oleh sama manusia. Agama lain juga begitu, monggo, mengamalkan sebaik mungkin untuk bersama-sama menjaga negara dan kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga tetap seperti yang itu saya kira. Dan perayaan Imlek pada tahun ini mengingatkan kita bahwa apa yang sudah diajarkan Gus Dur sampai kepada bagaimana memberi peluang, memberi kesempatan yang sama kepada saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Saya nggak menyebut suku atau bangsa apa itu sebuah filosofis sekaligus action yang menunjukkan bahwa nilai itu nggak ditunjukkan secara fisik, identitas fisik, tetapi nilai-nilai yang bersifat kebangsaan, nilai bersifat kemanusiaan, nilai-nilai yang bersifat kemanfaatan kemasyarakatan untuk semuanya. Bagaimana Islam yang sudah banyak dikenal tentang rahmatan lil alamin itu. Untuk closing statement, pertama saya ucapkan selamat merayakan Imlek untuk saudara-saudara saya yang sedang merayakan. Dan marilah kita terus menjaga persatuan dan kesatuan ini dengan segala cara, termasuk kalau sekarang ini masih dalam kondisi COVID, mari kita tetap eksis dan konsisten pada penguatan nilai-nilai keindonesiaan melalui webinar atau
online ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Pak Andi, ada Pak Andi? Pak Andi Latif Saepu, narasumber berikutnya. Pak Andi Cio, Pak Andi Ya. Latif Saepu ya, silakan. Iya Pak. Ya mungkin closing statement dari saya tentang Imlek dan Gus Dur. Tentunya yang terpenting sekarang adalah kita harus meneladani Gus Dur ini, bukan hanya tadi saya katakan, bukan hanya sekedar dialog verbal, bukan hanya sekedar dialog budaya, tetapi bagaimana kita dialog kemanusiaan. Terus belajar menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Andi. Sekarang Bapak Indra Latif, mana? Pak Indra Latif masih ada? Halo. Pak Indra Latif ada? Halo, halo. Ya, ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak, kalau kita wajahnya gelap loh dari tadi. Ya. Mau di screenshot nggak kelihatan. Ya. Nah, itu baru kelihatan, Pak. Apa? Soalnya saya ini kalau di dalam rumah sinyalnya kurang jelas, Pak. Gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya bagi para peserta seminar hari ini sangat luar biasa sekali. Karena ini menjadi jargon saya ya. Suatu dulu ketika saya masih di SKP, aktif di SKP di Indonesia bagian timur, saya pernah ketemu dengan seseorang. Kemudian seseorang itu menanyakan, Bung Indra, ini yang dikatakan kafir ini siapa? Kemudian apakah saya ini termasuk orang-orang kafir? Maka saya mengatakan di sini, kamu kafir, saya kafir. Maka dari itu, mari kita sesama orang kafir, marilah kita beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi kata-kata kafir itu jangan dianggap sebagai jangan dilegitimasikan sebagai sesuatu yang orang yang sesat. Maka dari itu, untuk yang Tionghoa dan lain sebagainya, ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya agama yang minoritas, kita jangan minder. Bahwasanya semua orang yang beragama di Indonesia ini semuanya sama. Bahwasanya kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia. Bahwasanya, maka dari itu, untuk menghilangkan stigma perkataan tadi, stigma kafir, maka dari itu kita wajib menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai pluralitas. Gitu ya Pak ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih. Dan terima kasih. Ya, Pak Indra Latif. Yang berikutnya dari Matakin Jawa Tengah, Pak Andi Gunawan masih ada? Dari Matakin Jawa Tengah. Sudah tadi. Sudah, Pak. Sudah. Ya, kemudian yang terakhir Pak Bung Kristan. Bung Kristan dari generasi muda Konghucu. Bung Kristan masih suara saya didengar? Bung Kristan, kalau nggak ada maka closing statement dari inisiator, Gus Soleh, saya persilakan. Ya, Gus Soleh, untuk membulatkan semua atau merangkum semua pendapat dari para narasumber, kami persilakan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebih dari 3 jam kita semuanya sama-sama berkumpul di webinar Agama Cinta ini untuk menunjukkan bahwa kita Indonesia, bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih-lebih saat ini ada saudara kita dari kelompok yang kebetulan beretnis Tionghoa, yang mana mengadakan suatu bentuk perayaan Lebaran Hari Raya Imlek. Mohon yang lainnya dimatikan, Mas Nurul, suaranya dabling-dabling. Minta kepada yang lainnya dimatikan. Ya. Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Guru bangsa kita, yaitu almarhum Presiden yang keempat, yaitu Presiden Jokowi, merupakan suatu bentuk sejarah yang sangat penting bagi bangsa dan negeri ini. Setelah kita 75 tahun merdeka, banyak perjalanan sejarah, baik plus maupun minusnya yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Terlebih-lebih di masa peralihan daripada era Orde Baru ke era reformasi, banyak sekali kejadian-kejadian yang dilakukan oleh kelompok cendanaisme, kalau saya bisa boleh bilang isme, melakukan suatu bentuk apa yang disebut dengan tiji tibe, mati siji mati kabeh. Ada banyak teman-teman etnis Cina, ya, etnis Tionghoa yang ada di Indonesia marah saat pembakaran Glodok yang terjadi pada 98, yang mana seakan-akan terjadi genosida, ya, pembantaian terhadap orang-orang Cina. Gue selaku orang Madura juga demikian. Hal itu pernah dilakukan. Terjadi, ya, konflik suku antar Madura dan Dayak di daerah Sampit dan daerah-daerah Kalimantan lainnya. Tidak cukup itu saja. Para kiai-kiai seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, dengan isu santet dan lain sebagainya, banyak dibantai, dibunuh oleh para kelompok-kelompok misterius. Dan di era Orde Baru, yang paling miris adalah saudara kita yang kebetulan memiliki keturunan dari etnis Tionghoa dan yang beragama daripada agama leluhurnya, yaitu agama Konghucu. Ini benar-benar dikebiri. Ini adalah kekelaman daripada sejarah bangsa Indonesia. Dan acara ini di dalam memperingati Tahun Baru Imlek 2021 spesial kami adakan. Yang pertama, untuk mengenang jasa besar daripada Bapak bangsa kita, yaitu Presiden Gus Dur almarhum ini. Begitu luar biasanya beliau memiliki nilai-nilai agama yang tinggi, tapi bukan hanya nilai agama yang diutamakan, tapi nilai-nilai kemanusiaan. Gus Dur sering mengajarkan kepada kita dalam bukunya dan tulisan-tulisannya, hendaklah kalian untuk mengenal nilai-nilai kemanusiaan, baru kalian mengenal nilai-nilai keagamaan. Apabila orang bisa mengawinkan
antara nilai-nilai agama atau nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang seperti difirmankan oleh Allah, hablum minallah dan hablum minannas, ini ada keseimbangan, maka kita bisa beragama dengan memiliki nilai-nilai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau hai Muhammad dengan agama Islam ini kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat hanya bagi umat Islam saja, tetapi rahmat bagi semua umat manusia. Tapi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini ditunjukkan oleh Gus Dur, yaitu memberikan kemerdekaan selama 32 tahun lebih. Saudara-saudara kita yang kebetulan mempunyai keturunan etnis Tionghoa dikebiri hak budayanya, dikebiri hak politiknya, bahkan sampai miris sekali, yaitu hak kepercayaan atau hak beragamanya. Pembebasan yang diberikan oleh Gus Dur di dalam perayaan Imlek yang kita adakan di dalam webinar ini bisa menjadikan suatu bentuk ghirah ataupun penyemangat kepada kita semua regenerasinya, terlebih-lebih kepada para Gus Durian yang ada. Bagaimana terlahir Gus Dur baru pada bangsa ini? Kalau terlahir menjadi anak Gus Dur secara biologis, jelas itu tidak bisa karena Gus Dur telah tiada. Tetapi bagaimana kita bisa melahirkan dan terlahir anak-anak Gus Dur yang mana sifatnya apa? Ideologis. Gus melihat Pak Budi ini ya hampir sama dengan teman saya, dengan saudara saya Pak Bingki Irawan ya. Nilai-nilai Gus Dur, jiwa kemanusiaan, jiwa sosialnya luar biasa. Sewaktu awal reformasi ya, di saat apa? Matakin dibentuk dan agama Konghucu disahkan oleh Gus Dur ini, Gus telepon, Pak, pondok pesantren ini mau anu liang-liong kan gitu. Mau anu barongsai. Oh siap-siap Gus ya. Dengan kegembiraan. Bukan ada berat dan sebagainya ya. Bahkan tidak pernah tanya berapa biayanya dan lain sebagainya. Disiapkan bahkan konsumsi daripada pelaku-pelaku daripada yang melaksanakan liang-liong ataupun barongsai ini. Dikasih anggaran sendiri oleh Pak Bingki. Ini luar biasanya Pak Bingki Irawan. Mereka non-muslim, tetapi jiwa dan pikirannya patut menjadi anak ideologisnya Gus Dur. Dan pemikiran-pemikiran semacam Gus Dur inilah yang harus ada, yang harus kita tebar di bumi pertiwi Indonesia. Yang mana luasnya begitu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semuanya berbeda. Warna kulit, matanya juga, hidungnya, bahasanya, adat budayanya, dan juga agamanya. Pemikiran-pemikiran yang wasatiyah, yang moderat di dalam beragama ini, yang patut dan terus kita kembangkan agar Indonesia ini tetap utuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi sangat luar biasa. Begitu juga di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta webinar edisi 24 ini. Banyak sekali orang mempertanyakan Konghucu itu agama atau filsafat. Nah, kalau bertanya kepada Pak Budi, si empunya atau ketua umum dari Matakin sudah sangat cukup jelas. Dan ini bisa untuk di copy paste kepada teman-teman yang bertanya. Memang banyak ini ya, kan kadang Gus juga bingung. Banyak teman-teman ini usil dengan agama orang lain kan gitu loh ya. Jadilah kita orang Islam seperti kata siapa? Gus Arif tadi, Islam yang kafah. Jadilah orang Islam, Islam yang baik, Kristen baik, Hindu baik, Buddha yang baik. Insya Allah ya. Maka dengan kebaikan yang kita miliki ini, Indonesia umpamanya pohon tertaburi bunga-bunga yang indah. Bunga merah ya dari agama Konghucu,
bunga kuning dari agama Buddha, bunga hijau dari agama Islam, bunga ungu dari agama Kristen, bunga merah muda dari agama Katolik. Semuanya kita himpun dalam rangkaian Taman Indonesia. Kita rapikan di antara warna-warna ini. Terjadilah pelangi Indonesia. Terjadilah keindahan Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita bisa saling melengkapi. Meskipun kita berbeda, kita bisa saling tolong-menolong. Meskipun kita berbeda, tetapi di dalam perbedaan ini timbul suatu berkah. Di negeri Bhinneka Tunggal Ika, apabila kita tidak memahami kebinekaan, egosentris terhadap kelompoknya, egosentris terhadap sukunya, egosentris terhadap agamanya, maka yang terjadi intadir sya'ah, tunggulah kehancuran bangsa ini. Bangsa ini berdiri dan ada karena kebinekaan. Bangsa ini berdiri dan ada bukan hanya dari satu agama. Bangsa ini berdiri dan ada bukan dari satu suku. Bangsa ini berdiri dan ada bukan hanya dari satu etnis. Banyak orang-orang Jawa campuran dari etnis Cina dan etnis Arab. Termasuk salah satunya adalah Bapak Guru bangsa kita yaitu Gus Dur. Itu sangat kental, sangat kuat turunan dari Cinanya. Begitu juga Mbak Ampel. Bibiknya Mbak Ampel dari Cempo. Ya, Cempo itu Cempa. Cempa itu bukan Maduro, ya, tetapi di daerah dataran Cina sana. Tetapi karena mereka ini telah selesai dengan keagamaannya, membaur, tidak membawa etnisnya, agar bisa menyatu dan beralkulturisasi, ya, sehingga Mbah Sunan Ampel bisa diterima oleh masyarakat Surabaya saat itu dan dikenang menjadi tokoh Islam hingga detik ini dan banyak diziarahi oleh umat Islam seluruh Indonesia. Hal-hal yang semacam inilah yang perlu kita ajarkan pada anak bangsa kita. Dan juga bagus apa yang disampaikan oleh dari Bapak Rahim Akil di Pingrang sana. Tapi itu memang hanya bagian kecil daripada kelompok. Setiap kelompok, setiap agama, ya, setiap umat, setiap etnis itu punya kekurangan dan kelebihannya. Memang banyak yang tidak membaur, yang tidak belajar kepada Pak Budi begini, kepada Pak Bingki Irawan, ya, nilai-nilai kemanusiaannya kurang. Tapi kalau sering kumpul, insya Allah kan gitu. Teman-teman Gus ini berjuang selama 11 tahun dulu, Gus. Mulai zamannya Presiden Gus Dur tahun 2000. Gus membantu Gus Dur menjaga Jawa Timur. Yang membantu siapa? Teman-teman Chinese. Pak Bingki Irawan dari Matakin. Pak Budi Santoso dari MBI, Majelis Budayana. Dr. Hana Amalia Vandayani, Mama Hana yang biasa saya sebut, itu juga Cina dari Kristen. Dan juga dari teman-teman Katoliknya. Pak Junardi ada di daerah Jakarta ini, ada pendeta Paul, itu juga Cina. Dan di daerah Tangerang ini juga ada Bapak Pendeta Peter, ya. Itu asli Cina Surabaya, ya. Ini semuanya adalah mitra-mitra Gus. Di saat ada bencana dan lain sebagainya, sebelum ada pandemik begini, ya, kalau ada bencana, mesti Gus telepon sana, telepon sini, kita datang di sana, kita memberikan para tokoh-tokoh agama ini, yang Kristen, yang Islam, yang kita doakan umatnya. Di samping kita berbagi untuk kepentingan secara material mereka, kita datang di sana untuk memberikan pemulihan daripada mental spiritualnya. Puluhan tahun mulai dari awal reformasi Gus lakukan semacam ini.
karena Gus tidak pernah masuk di dalam partai politik, ya tetap ya seperti ini nasibnya, jadi kiai kampung ya, kumpulnya kiai-kiai pinggiran, dan saat ini ada pandemi, bagaimana bisa menjadi manusia manfaat, ilmu-ilmu yang ada dulu, bagaimana kita bisa merakit Indonesia dengan kebinekaan ini agar bisa saling kenal, dari kenal timbullah rasa sayang, dari sayang timbullah rasa saling gotong royong dan saling bantu-membantu. Webinar Agama Cinta tidak ada sama sekali foundingnya. Webinar Agama Cinta ini lahir dari anak bangsa yang cinta NKRI, yang cinta kebinekaan, yang cinta Pancasila. Gus nunggu dipanggil-panggil, Pak Jokowi meskipun berjuang mati-matian kan begitu. Tapi itu kan kehendak Allah. Kalau Allah bisikan pada Gus Dur, ya pada Gus Dur lagi, pada Pak Jokowi Gus dipanggil. Tapi kalau tidak bisikan, sampai detik ini tidak dipanggil-panggil kan gitu. Ya. Tapi sebagai anak bangsa kepingin berbuat, Gus tidak menunggu jadi pejabat apapun. Sebisa semampu yang Gus lakukan, Gus lakukan. Makanya tidak sering ya, kalau memang dompet ini isinya kosong, Gus ajak untuk saweran. Inilah Indonesia kita. Sehingga tidak ada muatan-muatan politik yang ada pada agama cinta ini. Muatan kita hanya satu, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Kalau zaman Pak Harto dulu, dikit-dikit bilang bahaya laten PKI. Kalau Gus katakan ya, di era kebebasan, di era reformasi semacam ini, bahaya laten bangsa Indonesia. Apabila rakyat Indonesia tidak memahami Pancasila, apabila rakyat Indonesia tidak memahami Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah bahaya laten. Mentang-mentang Islam mayoritas kepingin mendirikan khilafah, hancur bangsa ini. Kami secara pribadi orang Islam mungkin mafi muskilah, tidak ada problem. Tetapi kami telah menyalahi daripada pewaris bangsa ini. Tetapi kami seorang NU menyalahi daripada Misa Kongolido, perjanjian yang diikat erat di dalam mendirikan bangsa ini, bahwa tidak hendak mendirikan negara agama. Tetapi Indonesia didirikan dengan negara yang mana berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah warisan leluhur yang harus kita jaga. Dengan perayaan Imlek, banyak sekali yang telepon ke Gus. Wah, jadi dutanya orang kafir, jadi dutanya orang Cina, dibayar berapa kamu Gus? Gus hanya ketawa saja. Maklum Gus sebelum ketemu ini kan di Gontor. Di Gontor ini banyak kumpulan macam-macam. Melakukan langkah-langkah webinar agama cinta begini ya. Dikira, waduh, sudah jadi dutanya orang kafir katanya. Jadi suara. Nah, hal yang semacam ini kalau kita berhenti berjuang, ya tidak akan pernah terjadi. Gus nggak ada pulsa, minta kepada Pak Muhardi kemarin dikirim pulsa 50.000. Nah, ini dibilang ngadakan perayaan Imlek begini dibayar miliaran oleh Cina. Gus ketawa. Pak Muhardi ada saksinya. Minta ke teman-teman matakin. Ya Alhamdulillah dibantu oleh Pak siapa? Pak Mulyadi yang 250. Sementara kita di dalam pelaksanaan webinar, sekali webinar minim 1 juta. Ini semuanya suara sumbang banyak sekali datang ke Gus. Dikira booster bayaran, apalagi sekarang ramai dengan istilah booster bayaran. Kita ketawa. Booster-boosternya Presiden Jokowi ini gratisan, beli pulsa sendiri, saweran. Kalau aja dialog tentang boosternya Pak Jokowi, kenapa kita mau jadi boosternya Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi berbuat untuk NKRI. Karena Pak Jokowi membangun NKRI. Karena Pak Jokowi konsisten terhadap NKRI dan Pancasila. Sehingga kita tanpa dibayar mau berjuang, mau jadi boosternya Pak Jokowi demi kemajuan NKRI dan Pancasila. Demikian kami akhiri. Semoga tahun baru Imlek ini di tahun 2021 bisa memberikan berkah kepada saudara-saudaraku yang merayakannya dan juga kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan webinar yang dilakukan
oleh Agama Cinta yang dihadiri oleh Ketua Umum. Gus sangat terima kasih sekali. Karena apa Bapak, Pak Budi, mudah-mudahan masih mendengar Gus ya. Bangsa ini repot. Kegiatan-kegiatan kebangsaan, kegiatan-kegiatan lintas agama yang digagas oleh elit istana ataupun elit-elit pemerintah yang ada, ini jarang sekali menyentuh kelompok middle in. Senantiasa yang diundang para kiai-kiai, para tokoh-tokoh yang Gus anggap sudah selesai masalah kebangsaannya. Elitnya NU, elitnya Muhammadiyah, elitnya MUI, ya. Ini senantiasa yang diundang, baik oleh BNPT, baik oleh kementerian-kementerian yang terkait. Sementara PR besar bangsa ini adalah kelompok tokoh-tokoh lintas agama, khususnya tokoh-tokoh Islam yang middle in. Tingkat kecamatan ini yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Makanya webinar Agama Cinta ini sasaran utamanya adalah kepada middle in. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat bisa memberikan buat bangsa dan negeri ini sekecil apapun yang dapat kita berbuat untuk mengharumkan bangsa, kita perbuat. Semoga bangsa ini bisa menjadi harum, bangsa ini dengan Pancasilanya bisa menjadi mercusuar dunia. Demikian dari kami, salam Agama Cinta, salam Pancasila. Sekali lagi kami ucapkan Kongsi Faceh, selamat merayakan Hari Raya Imlek ke 25 apa? Lupa Gus ya. Hari Raya Imlek 2572 ya, Gongzili atau Hari Raya Imlek tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati saudara-saudaraku yang merayakannya dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata akhir dari inisiator sekaligus juga merupakan rangkuman dari seluruh paparan narasumber. Sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Gus Soleh tadi. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu puisi berkah Gus Dur Imlek dirayakan di Indonesia oleh Habib Jafar Sodek bin Yahya. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum. Masuk nggak suaranya? Bagus, cukup bagus. Masuk. Baik, para pemirsa sekalian, sebelum saya bacakan puisi, mohon keikhlasannya untuk mengirim Al-Fatihah kepada Gus Dur, karena berkah Gus Dur lah Imlek di Indonesia dimudahkan dan dirayakan. Untuk agama lain menghinikan cipta, untuk yang Muslim Al-Fatihah ila Gus Dur. Yang akan saya bacakan puisi saat ini mengenai berkah Gus Dur. Tapi sebelumnya saya laporkan bahwa Gus Soleh, bahwa di Facebook ada yang komen dari pihak wanita. Jadi ada tokoh-tokoh wanita yang merasa tidak diikutsertakan dan menganggap bahwa Agama Cinta ini bias gender. Jadi saya katakan bahwa tidak, Agama Cinta selalu mengundang panelis yang wanita, hanya saat ini saja kita tidak dapat panelis wanita. Jadi jangan ada tuduhan bahwa Agama Cinta ini bias gender. Agama Cinta ini mengundang tokoh-tokoh panelis siapa saja yang siap belajar seperti Gus Dur. Yang mana Gus Dur itu presiden termiskin setelah Bung Karno. Kenapa? Karena hartanya beliau tumpahkan. Jadi kalau siap seperti Gus Dur, maka berarti siap untuk jadi panelis di Agama Cinta. Baik, saya cobakan. Gus Dur
dan tarian barongsai. Walaupun selimut mendung masih menutupi gunung yang berenung, walaupun cahaya mentari belum mulai menari, namun unggas yang bergegas, burung yang ramai menyanyi tentang cinta damai, kokok ayam yang bersahutan membangunkan, membukakan mata batin akan irama simbiosis mutualisme penuh cinta. Di atas pentas irama dialektika dan romantika Nusantara. Selamat tahun baru saudaraku Tionghoa. Semoga sepotong doa sembuhkan luka, hapuskan derita. Sebab asa, harap masih ada di sayap-sayap kita, anak-anak bangsa. Bertahun-tahun kondisi bangsa seperti dipenjara oleh kekuasaan yang menjeratnya. Bertahun-tahun anak bangsa seperti dipaksa untuk memiliki luka yang tiada obatnya. Bertahun-tahun anak bangsa seperti dipaksa untuk tak boleh bersama dalam memadu cinta. Bertahun-tahun barongsai diikat rantai kuat. Entah demi apa, untuk apa, entah takut apa, hingga budaya dianggap dosa dan bahaya. Hingga tiba masanya sang satria buta berhati mulia, melepaskan ikatan dan membebaskan tarian dengan mantra Matakin adalah mataku, Matakin adalah mataku, Matakin adalah mataku. Meloncatlah sang barongsai dengan lihai, meliuk-liuk indah, mengundang tepuk-tepuk riuh rendah. Loncatan dan liukan sang barongsai seakan bayangan tarian indah sang satria yang langkahnya susah dibaca. Namun gerakannya bertujuan mulia, membuka jendela jiwa bangsa untuk saling bahagia dalam irama cinta bersama. Kongsi kata. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Jafar yang sangat luar biasa. Puisinya sampai lupa saya mencet kamera sama mute-nya Habib. Masya Allah. Ya, dengan pembacaan puisi dari Habib Jafar maka berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot-nya ke grup peserta webinar Agama Cinta. Bagi yang belum bergabung, silakan japri ke nomor yang akan saya kirim di kolom chat Zoom. Kemudian e-sertifikat akan diupload di Facebook Sekjen Agama Cinta, dan rekaman webinar kita pada siang hari ini sampai sore hari ini akan diupload di channel YouTube kita, yaitu Agama Cinta Official. Kami mohon kepada para peserta sekalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Untuk linknya akan dikirim di link grup Agama Cinta dan juga link peserta Agama Cinta. Kami segenap keluarga Agama Cinta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan juga para peserta yang telah ikut berpartisipasi aktif untuk menghidupkan Agama Cinta secara istiqomah. Untuk itu, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.